Blinken mengatakan Israel telah menyetujui persyaratan penarikan dari Gaza sebagai proposal yang menjembatani, meskipun ada komentar dari Netanyahu. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada hari Selasa bahwa meskipun ada komentar dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, Israel telah menyetujui penarikan pasukan IDF dari Gaza yang dituangkan dalam proposal mediator baru-baru ini untuk lebih dekat dengan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Perjanjian tersebut sangat jelas mengenai jadwal dan lokasi penarikan IDF dari Gaza, dan Israel telah menyetujuinya, kata Blinken dalam sambutannya kepada wartawan sebelum meninggalkan Qatar. Blinken menanggapi laporan media Israel bahwa Netanyahu mengatakan kepada sekelompok keluarga korban teror dan sandera bahwa dia menyampaikan kepada Blinken bahwa Israel tidak akan meninggalkan koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Mesir Gaza dan koridor Netzarim, yang membagi dua Gaza, terlepas dari tekanan untuk melakukannya. Mereka adalah aset militer dan politik yang strategis, tambah Netanyahu, menurut laporan tersebut. Blinken dan pejabat lainnya menolak merinci proposal yang diajukan pekan lalu. Kesepakatan gencatan senjata disusun dalam 3 fase dan pada akhirnya akan mencakup penarikan penuh IDF dari Gaza. Namun para pejabat Israel telah berulang kali menegaskan bahwa solusi harus ditemukan untuk mengendalikan perbatasan Mesir Gaza dengan lebih baik, yang telah lama digunakan untuk penyelundupan. Pada hari Selasa, diplomat utama mencatat bahwa meskipun perjanjian penghubung tersebut disetujui oleh Hamas dan Israel, kita juga harus menyelesaikan perjanjian implementasi terperinci yang sejalan dengan pemberlakuan gencatan senjata, dan mendesak adanya fleksibilitas. Setelah Hamas menyetujui proposal tersebut, kata Blinken, sangat penting bagi semua orang untuk melakukan apa yang diperlukan untuk memberikan fleksibilitas guna memastikan bahwa kita dapat menyetujui implementasinya. Blinken merujuk kembali pada prinsip Tokyo yang menyatakan bahwa AS tidak akan menerima pendudukan jangka panjang apapun di Gaza oleh Israel. Blinken mengakhiri perjalanannya di wilayah tersebut pada hari Selasa dengan singgah di Mesir dan Qatar. Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan dia mengadakan pertemuan sangat produktif dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Menteri Luar Negeri Badar Abdelati, dan Kepala Intelijen Abbas Kamel. Blinken dijadwalkan bertemu dengan Emir Qatar Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani di Doha Selasa malam, namun pertemuan itu dibatalkan. Seorang pejabat AS mengatakan pemimpin Qatar itu tidak sehat. Diplomat tertinggi AS malah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Hulaifi. Pada hari Senin, Blinken bertemu di Israel dengan Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Presiden Isaac Herzog. Pada hari Selasa, Hamas mengeluarkan pernyataan yang mengkritik diplomat tinggi AS dan Presiden Joe Biden karena dianggap menyesatkan tentang posisi kelompok tersebut dalam perjanjian gencatan senjata. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa para mediator di Mesir dan Qatar mengetahui bahwa Hamas bertindak positif dan bertanggung jawab dalam semua putaran perundingan sebelumnya, dan sekali lagi menyalahkan Netanyahu atas halangan tersebut. Seorang pejabat senior pemerintah pada hari Selasa menyatakan bahwa Hamas belum mengirimkan tanggapan resmi terhadap proposal penghubung tersebut, dan menyatakan bahwa Mesir ingin melihat tanggapan dari kelompok tersebut sesegera mungkin. Pejabat tersebut juga menekankan bahwa meskipun kedua belah pihak menyetujui proposal penghubungan tersebut, masih perlu ada pembicaraan tambahan mengenai rincian spesifik serta komitmen teknis dan implementasi. Kami sepenuhnya berharap seiring dengan berlanjutnya pembicaraan, bagian dari langkah selanjutnya jika Hamas juga menerima proposal penghubung ini, adalah bahwa diskusi akan terus berlanjut mengenai beberapa rincian yang lebih teknis, kata mereka. Namun, ada urgensi yang sangat mendesak saat ini, kata Blinken pada hari Senin, seraya mencatat bahwa peristiwa-peristiwa yang akan mengganggu akan terjadi yang mungkin membuat segalanya menjadi lebih sulit, bahkan tidak mungkin. Ini, mungkin yang terbaik, mungkin yang terakhir, kesempatan untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi, kata Blinken dalam sambutannya pada Senin pagi.